Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habis Anwar dengan NIM 23.11.5611 dari kelas IF04. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal dari pertemuan keempat. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer. Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Jawabnya ada memori internal sering juga disebut sebagai memori utama atau memori adalah bagian penting dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang sedang aktif digunakan oleh prosesor. Peran dan fungsi memori internal. Yang pertama ada penyimpanan data sementara. Penyimpanan data yang sedang digunakan oleh program atau aplikasi yang sedang berjalan seperti dokumen yang sedang diedit, gambar yang sedang dibuka, atau data hasil perhitungan. Yang kedua ada penyimpanan instruksi. Penyimpanan instruksi-instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program. Instruksi ini akan diambil oleh prosesor secara berurutan dan dijalankan. Yang ketiga ada mempercepat akses data. Memori internal memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi sehingga prosesor dapat dengan cepat mengambil data yang dibutuhkan untuk menjalankan instruksi. Untuk soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Jawabannya ada dua jenis memori internal yang umum digunakan adalah RAM dan ROM. Yang pertama ada RAM adalah Random Access Memory, merupakan jenis memori yang bersifat volatil. Artinya data yang tersimpan di dalamnya akan hilang ketika daya listrik dimatikan. RAM digunakan untuk menyimpan data yang sedang aktif digunakan oleh prosesor. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang dapat dijalankan secara bersamaan tanpa mengalami lag atau hang. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory, merupakan jenis memori yang bersifat non-volatile. Artinya, data yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang meskipun daya listrik dimatikan. ROM biasanya digunakan untuk menyimpan firmware atau BIOS, Basic Input Output System, yang berisi instruksi-instruksi dasar untuk menghidupkan komputer. Soal ketiga, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang mencukupi. Jawabannya, kapasitas memori internal yang besar sangat penting untuk kinerja komputer karena menampung lebih banyak program. Yang kedua, meningkatkan kecepatan. Contoh dampak kapasitas memori yang tidak mencukupi. Yang pertama, lambat. Komputer menjadi lambat saat menjalankan banyak program secara bersamaan. Yang kedua, hang. Komputer sering mengalami hang atau crash karena tidak memiliki cukup ruang untuk menyimpan data yang sedang diproses. Yang ketiga ada swap, sistem operasi yang sering melakukan swap yang dapat menyebabkan kinerja komputer menjadi sangat lambat. Nomor 4, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Ketika sebuah program dijalankan, sistem operasi akan mengalokasikan sebagian dari RAM untuk menyimpan kode program, data yang digunakan oleh program, dan tumpukan stack atau menyimpan data sementara selama eksekusi program. Prosesor akan terus-menerus membaca instruksi dari memori dan menjalankannya. Data yang dihasilkan dari eksekusi instruksi akan disimpan kembali ke dalam memori. Yang soal terakhir ada bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan? Jawabannya, perkembangan teknologi memori internal saat ini sangat pesat. Beberapa tren terbaru meliputi peningkatan kapasitas RAM terus meningkat, memungkinkan komputer untuk menjalankan aplikasi yang lebih kompleks dan menuntut sumber daya yang lebih besar. Yang kedua ada peningkatan kecepatan. Kecepatan akses memori terus meningkat sehingga prosesor dapat mengakses data dengan lebih cepat. Yang ketiga, jenis memori baru. Muncul jenis memori baru seperti DDR5 yang menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dampak terhadap kinerja komputer di masa depan. Yang pertama, kinerja lebih cepat. Dengan kapasitas yang cepat, yang lebih besar, komputer di masa depan akan dapat menjalankan aplikasi dengan lebih cepat dan lancar. Yang kedua, aplikasi yang lebih kompleks. Munculnya aplikasi-aplikasi yang lebih kompleks dan menuntut sumber daya yang lebih besar, seperti aplikasi editing video 4K atau game dengan grafis yang sangat realistis. Yang ketiga, kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan membutuhkan komputer dengan kinerja yang sangat tinggi, dan memori internal yang besar merupakan salah satu komponen penting untuk menunjang hal tersebut.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.